Selamat datang di channel cakrainvestigasi.com. Aliansi Rakyat Peduli Indonesia kembali geruduk kantor Kejari Sleman. Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Kedatangan mereka sembari menyuarakan aksi terkait desakan kepada Kejari Sleman dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Dinas Pariwisata tahun 2020. Ketua Umum Aliansi ARPI, Dani Eko Wiono menjelaskan bahwa kegiatan kali ini sebagai salah satu bentuk dukungan moral kepada Kejari Sleman yang telah memanggil mantan orang nomor 1 di Sleman dan juga putra mahkota. Kami apresiasi kinerja Kejari Sleman, namun kami juga mendesak Kejari Sleman segera tetapkan tersangkanya, jelas Dani. Selengkapnya reporter Mas Pai melaporkan dari Kejari Sleman. Banyak kepada Kejaksaan Negeri Sleman, ya, terutama masalah dana hibah sudah mulai ada progres, ya, Pak. Itu kami berharap sekali dengan teman-teman di Kejaksaan ini bisa segera menindak dan segera menegaskan, segera mengeluarkan nama-nama orang-orang yang tersangka, tapi bukan kroco. Ingat ya, jangan pernah Kejaksaan Negeri Sleman mengeluarkan tersangka tapi kroco. Saya butuh dalangnya. Sepakat? Saya butuh dalangnya, Pak. Saya tidak mau ada orang-orang yang dikambing hitamkan oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Saya sudah mendapatkan informasi ataupun isu terkait masalah dana hibah Sleman Pariwisata 2020 akan mencoba untuk mengkambing hitamkan salah satu dinas. Itu isu yang saya dengarkan. Tidak tahu benar atau tidak. Tapi kalau itu terjadi, berarti Kejaksaan Negeri Sleman adalah kejaksaan yang brengsek, saudara. Sepakat? Maka saya minta tolong, jangan ada orang-orang yang tidak disalahkan, Pak. 200 sekian orang-orang yang sudah diperiksa, tolong betul-betul diperiksa. Dan kejadian ini saya sudah coba konfirmasi kepada Kejaksaan Tinggi, bahwasannya Kejaksaan Tinggi pun sudah meminta dan mendesak Kejaksaan Negeri Sleman untuk mengungkapkan dan menyebutkan tersangka. Tapi saya nggak tahu, Pak Penyidik, bagaimana baiknya, karena jangan lebih paham masalah hukum. Kita rakyat kecil yang tidak paham hukum, tapi kita punya hati nurani, gitu ya. Nah, selamat siang Pak Bambang. Kemarin saya kesini, Pak, tapi Bapak nggak ada. Bapak di situ aja terus. Kok nggak bosan di situ, Pak? Sinilah. Pak, itu tongkat yang bawa pegang itu tongkat untuk menegakkan keadilan, Pak. Ya, Bambang Yunianto itu pegang tongkat untuk menegakkan keadilan, bukan menegakkan siapa yang bayar. Saya tidak mengatakan Bapak terima duit atau tidak, tapi fakta lapangan terjadi. Kasus ini sudah sekian tahun lamanya. Di Bali, Buleleng, itu sudah selesai. Tahun lalu sudah selesai. Tapi di sini belum selesai. Ada apa gerangan ini? Kawan-kawan ini dari santri pondok pesantren yang ada di Turgo, betul ya, Pak ya? Pada saat itu dia disikat sama oleh teman-teman Kemtab yang kebetulan pada satu bupatinya adalah Sri Purnomo. Maka Sri Purnomo pada saat itu sudah dicek. Kapan terakhir diceknya Sri Purnomo? Kemarin ya? Ya, Sri Purnomo ada apa? Dicek kemarin Senin ya, Rabu. Setelah itu baru Rodi Akmal. Ya, coba bayangkan kalau Sleman ini dirusak hanya oleh orang-orang itu. Saya tidak tahu siapa Sri Purnomo, saya nggak kenal. Saya tidak pernah mau tahu siapa dia. Yang pasti, yang kami tekankan di sini, siapapun bersalah harus ditindak dan hukum, korupsi harus mati. Tidak ada itu namanya korupsi nggak mati, Pak. Jangan biarkan rakyat-rakyat ini mati karena korupsi. Tapi kejaksaan yang diminta, bahwasannya kejaksaan harus bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan dengan siapa yang bayar, tapi dengan siapa yang paling
benar. Itu yang saya minta dari berapa waktu lalu. Nah, saya minta sekarang penjelasan dari Kasipitsusnya, katanya nggak ada ya, dari keluar. Bayangkan coba, berita terkait aksi ini sudah sekian lamanya, tapi hari ini mereka semua berada di kantor. Kenapa kira-kira? Saya tahu. Kenapa? Dapat isyarah bahwa JA kan mau pensiun. Mungkin ini hadiah yang terbaik untuk yang di bawahnya, agar semua kasus-kasus yang ada di Indonesia yang mangkrak tentunya harus di follow up dan dipenjara, betul? Dikatakan betul? Mudah-mudahan insya Allah, karena saya yakin Allah itu maha kuasa, sebesar apapun tidak ada besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Mudah-mudahan ini adalah hadiah dari JA mau pensiun, diberikan kepada kita semua. Jadi kasus-kasus yang mangkrak sekarang ini di follow up, dan mudah-mudahan Bapak Sabah, oke, mudah-mudahan Pak, semuanya, Pak Bambang juga mudah-mudahan mendengarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah Akbar. Oke Pak, jadi begitu. Gimana? Sudah saya laporkan ke Kejaksaan Agung, Kapolri, Mabespori, dan Wakil Presiden. Kerugian saya 5 miliar di potensi jadi Sleman. Tahu deh, kerugian saya 5 miliar. Sudah saya laporkan di Kapolres Sleman, Polda DIY. Sudah saya laporkan Mabes Polri. Saya sudah laporkan ke Kejaksaan Agung. Sudah saya laporkan ke Wakil Presiden. Kerugian saya 5 miliar. Korban mafia tanah. Atas dukungan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya sini saya Uki mewakili tim penyidik Dana Hibah ingin menyampaikan bahwa perkara ini masih terus berjalan. Kita juga masih terus melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terkait, dan juga kita mohon dukungan kepada teman-teman semua. Nantinya secepatnya pasti akan, kalau sudah terang benderang perkara itu pasti akan kita sampaikan melalui Pak Kajari, mungkin pasti akan disampaikan perkembangannya seperti apa. Sementara ini masih dalam tahap pemanggilan pihak terkait guna pendalaman pencarian alat bukti. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyuarakan rasa kezaliman di Indonesia, maka jangan pernah takut dengan siapapun kecuali Allah SWT. Jangan pernah takut, karena kita diciptakan untuk memberantas kezaliman di negeri Indonesia. Hari ini adalah bukti sejarah bahwasanya kawan-kawan menjadi sejarah sama sejarah perbaikan Sleman di Yogyakarta.